Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan RR Custom Slingshot. Nah, di video kali ini RR akan memberikan tips cara menggunakan ketapel frameless. Apa itu ketapel frameless? Tunggu videonya dan tonton videonya sampai habis, jangan sampai di skip ya, agar kalian tahu bagaimana cara menggunakannya. Oke. Nah, di video kali ini RR akan membagikan tips cara menggunakan ketapel frameless atau tanpa frame, ketapel yang tidak menggunakan frame atau cagak. Nah, heran kan gimana caranya? Nah, ini di sini ada karet. Kebetulan saya menggunakan karet tubular ukuran 1745. Ketapel frameless itu adalah ketapel yang tanpa menggunakan gagang ketapel seperti ini. Jadi dia tidak menggunakan ketapel, melainkan menggunakan tangan kita sendiri. Jadi karetnya itu nempel atau ditautkan di tangan kita sendiri. Caranya cukup mudah. Jadi pertama karet dipotong seperti ini, agak memanjang dari biasanya ya, melingkar, tidak ada sambungan atau jadi satu. Jadi seperti ini, sangat simpel. Cara menggunakannya, jari manis. Jari manis ini kita tautkan karet yang bagian belakang, bukan yang bagian pouch ya, yang bagian belakang. Jadi setelah seperti ini digenggam, kemudian ini menutup. Nah, jari telunjuk ini sebagai penopang karet bagian atas. Jadi nanti karetnya berada di antara di antara ruas telunjuk ini ya, di antara ruas telunjuk. Jadi seperti ini. Ini untuk bagian atas. Kemudian untuk bagian bawah kita tahan menggunakan telapak jempol. Nah, jadi begini ya. Aduh, melintir. Ini pegang seperti biasa, harus lurus. Kemudian ini ditutup. Kemudian telunjuk masuk dari belakang ke bawah, kemudian diangkat. Kemudian ini yang bagian bawah menggunakan jempol. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini masuk lewat bawah, diangkat, ditaruh di tengah-tengah antara ruas telunjuk tengah dan ruas telunjuk bagian ujung. Kemudian bagian karet bawah ditopang dengan telapak jempol. Nah, yang untuk menahan bagian belakang di jari manis. Nah, jadi manis kan? Ini nggak kelihatan karetnya. Di sini juga nggak kelihatan karetnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi cukup mudah. Ambil dari tangan kosong, ambil langsung. Nah, jadi seperti itu. Ada juga bertanya, apakah bisa menggunakan karet flat atau karet yang pipih? Sangat bisa, karena tentunya dia penampang karetnya itu lebih besar, otomatis dia nempel di telunjuk sama di jempol itu lebih mudah. Contoh seperti ini adalah flat band shape yang belum saya pasang di frame. Ini juga sama, pegang. Nah, sama, malah lebih mudah yang flat band ya, karena dia nyantolnya lebih sempurna. Sama saja. Kemudian itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ada juga beberapa orang yang tidak bisa menautkan karetnya itu menggunakan jempol bagian telapak. Nah, cara yang kedua, ditekuk. Jadi posisinya itu sama seperti telunjuk, jempolnya posisinya nekuk. Nanti dia karetnya melewati sini.
Jadi seperti ini. Yang pertama sama, atasnya begini, kemudian yang bawah seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kosong. Lebih mudah seperti ini sebetulnya, cuman kalau tergantung kebiasaan teman-teman ya. Kalau saya sih kebiasaannya pakai telapak jempol ya. Kalau pakai ini saya malah bingung. Tapi malah teman-teman yang baru belajar biasanya menggunakan teknik yang kedua ini, karena dia lebih mudah untuk menautkan karetnya di telunjuk ya. Dan ya perlu diperhatikan juga, memang untuk menggunakan frameless ini sangat mudah dan simple ya, karena dia tidak menggunakan frame. Tetapi kesulitan dalam permainan frameless ini adalah untuk posisi gap ini sering naik turun, ada yang agak begini, ada yang agak begini, agak lebar. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya ini pada bidikan kita saat menembak, karena jarak ini mempengaruhi titik bidik kita menembak. Jadi nanti saran RR ya memang harus sering-sering dilatih ya, karena menggunakan frameless ini memang dia lebih simple, lebih nggak ribet, tetapi juga dia lebih sulit dari menggunakan frame-frame yang menggunakan pakai ketapel yang ada framenya. Itu lebih sulit karena penggunaannya bisa berubah-ubah untuk gap, dan angkor pointnya juga dia berubah-ubah. Makanya harus sering-sering dilatih terus. Itu kesulitan yang pertama. Kesulitan yang kedua, dia juga sering lebih rawan dan lebih rentan hand hit ya, karena dia nggak pakai frame. Jadi teman-teman yang menggunakan ini, saran saya menggunakan frameless ini memang untuk teman-teman yang sudah expert menggunakan ketapel. Maksudnya yang udah bisa lah, udah biasa menggunakan pakai frame, baru dia menggunakan frameless. Tetapi ada beberapa orang juga yang langsung frameless juga ada, cuma tergantung orangnya ya. Tapi kalau saran saya, jangan dululah main frameless kalau memang belum bisa menggunakan ketapel biasa. Jadi sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Setelah ini nanti saya akan kasih video saya nembak menggunakan frameless. Nah, itu tadi adalah contoh video RR nembak menggunakan frameless atau nembak menggunakan tanpa ketapel atau pakai karet saja ya. Jadi ini juga sangat simpel. Simpel kan? Oke, RR akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.